Shalom dan selamat pagi bagi semua yang hadir pada hari ini untuk ibadah raya kita. Dan seperti dimaklumkan, hari ini adalah hari terakhir kita ibadah secara online dan minggu depan kita akan mulai ibadah secara fisikal. Ya, so puji Tuhan selama beberapa waktu yang lalu kita secara online dapat berkumpul dan kesetiaan kalian yang sangat-sangat mendorong dan encourage. Dan saya berharap apabila kita mulai ibadah secara fisikal, ramai jemaat yang akan join juga. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari saya ajak kita untuk berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Oleh kebaikan-Mu, Engkau memberi kami kehidupan yang baik, yang penuh berkat. Sehingga dalam semangat iman yang datang dari-Mu, kami dapat bersekutu kembali di tempat ini, walaupun secara online, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon, ya Tuhan, bimbing dan tuntunlah hati kami dalam ibadah ini, agar kami dapat menghayati dan memahami segala firman-Mu sebagai pedoman dan sumber iman kami akan karya keselamatan-Mu. Kami memohon, curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati dan jiwa kami, agar melalui ibadah ini kami semakin berani dalam proklamasi kebenaran-Mu Tuhan. Kami serahkan internet connection kami ke dalam tangan-Mu, supaya tanpa gangguan setiap sesi ibadah ini akan berjalan dengan lancar. Kami bersyukur karena Engkau, Tuhan, menyertai kami selama sepanjang minggu yang lalu. Dan kami berdoa Tuhan melalui ibadah ini, biar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan, dan nama-Mu dimuliakan. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan syukur dan serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Semasa ini, saya akan serahkan kepada Sis Carolina yang membawa dalam bagian pujian dan penyambahan. Silakan Sis Carolina. Oke. Baik, shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat pagi. Kita berkumpul sekali lagi di dalam ruangan ibadah secara Zoom. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan tidak membawa kita secara kebetulan, tetapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan yang membolehkan kita untuk bersama-sama berkumpul. Jadi saya nak tanya, dapat lihat screen yang saya share? Oke, thumbs up, dan dapat dengar suara saya dengan jelas? Baiklah, jadi sebelum kita mula masuk di dalam pujian penyembahan kita, saya ingin membawa kita di dalam pembacaan firman Tuhan, di mana boleh didapati di dalam Yesaya 40 ayat 29 hingga 31. Jadi Yesaya 40 ayat 29 hingga 31. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebentar tadi Elder Sen juga telah membawa kita di dalam refleksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jikalau minggu yang lepas kita merasakan lelah, kita merasakan minggu yang sukar, minggu-minggu yang melemahkan kita, tapi pada hari ini kita percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan di dalam Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kita mengangkatkan ayat ini sebagai dasar pada kita pada hari ini. Dengan apapun kelemahan yang kita hadapi sepanjang minggu yang lepas, kita mendapat kekuatan yang baru pada hari ini. Kita bangun dan diberikan nafas yang baru dan sukacita berkumpul pada hari ini. Mari saya mengajak kita dalam pujian penyembahan dan kita masuk di dalam ruangan ini dengan mengangkatkan lagu Saat Ku Masuk. Oh, saat ku masuk, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan itu baik dan sepanjang segala masa Tuhan tetap baik. Jadi mari jemaat Tuhan, kita masuk di dalam ruangan pujian, kita angkatkan lagu bersorak-sorai. Kita katakan oleh darah anak domba. Haleluya. Kadang tak tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh siapa jemaat Tuhan? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita.
Iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh siapa jemaat Tuhan? Oleh darah anak domba, oleh darahnya, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, oleh karena darah-Mu yang maha kuasa Bapa, kami diselamatkan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya. Dan jemaat Tuhan, mari dengan sikap yang berdoa, dengan penuh pengucapan syukur kita pada hari ini, kita angkatkan lagu penyembahan kita, dan seterusnya kita akan masuk di dalam ruangan Holy Communion yang akan diaturkan oleh pastor sebentar nanti. Biarlah dengan lagu ini jemaat Tuhan menjadi dasar kepada kita pada hari ini. Kita angkatkan lagu Beautiful Savior. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus is the only beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, morning star. All the heavens shine your praise, all creation loves to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shine your praise. All creation loves to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your
above every name, Jesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, benar Tuhan. You are the name of every name, Jesus. You are the name above every name, Lord. Haleluya Tuhan. Dengarkan doa dan pujian dan penyembahan kami Bapa. Walaupun tidak sempurna Tuhan. Tuhan, dengan rasa yang tidak layak Bapa, kami datang di hadirat-Mu pada saat ini Bapa, menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian dan penyembahan ini menjadi suatu penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, kami angkatkan seluruh kehidupan kami Bapa, semua jemaat-Mu yang ada di dalam ruangan ini pada saat ini Tuhan. Engkau yang mengenal hati kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, kami dapat bersama-sama dengan saudara dan saudari yang seiman, dapat mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan pada pagi ini Bapa. Dan segala pujian dan penyembahan ini Tuhan, kami angkatkan kepadamu. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak memandang kami. Apapun yang kami ada Tuhan. Engkau melihat kami sebagai anak yang dikasihi Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Inilah doa kami. Dan pujian dan penyembahan yang kami angkatkan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Penebus juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan percaya. Amin. Amin. Haleluya. Baiklah jemaat Tuhan, masa dan tempat seterusnya saya serahkan kepada Pastor Billy yang akan memimpin kita di dalam acara yang seterusnya. Dipersilakan, Pastor. Baiklah, selamat pagi kepada semua yang hadir pada pagi ini. Saya nampak ada 11 orang kita. Sedikit sedih karena hari ini adalah hari yang di mana kita sangat berkurangan, tetapi saya percaya walaupun ada beberapa orang daripada kita di sini, kita akan merasakan hadirat, penyertaan, dan begitu juga campur tangan Tuhan di dalam ibadah ini, begitu juga di sepanjang hari-hari yang akan datang nanti ya. So seperti sedia maklum, kita akan melakukan perjamuan kudus pada pagi ini, dan saya minta kita semua untuk menyediakan elemen-elemen yang diperlukan untuk turut serta di dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi ini. Nah, ada orang bertanya kepada Pastor, ini soalan random ya yang pernah ditanyakan kepada Pastor, mengapa saya perlu ikut perjamuan kudus, mengapa saya perlu devote my time to do so. Jawaban Pastor secara ringkas dan mudah, dan ini jawaban pribadi Pastor sendiri. Kita turut serta di dalam perjamuan kudus karena kita memperingati apa yang telah Kristus lakukan. We love to join the communion. We love to remember what He did for us. Therefore kita akan turut serta, dan itu membawa maksud hanya orang yang sungguh-sungguh telah diselamatkan, orang yang sungguh-sungguh telah dimerdekakan, ya, yang punya kerinduan. Saya masih ingat apa yang Elder Sam kata pada malam prayer meeting. Orang yang betul-betul sudah diselamatkan, ditebus, dan sudah menerima Tuhan Yesus, sudah merasakan dia secara pribadi. Dia akan rasa janggal kalau dia tidak terlibat dalam ibadah. Dia akan rasa janggal kalau dia tidak baca Alkitab, betul? Dia akan rasa janggal kalau dia miss out satu-satu event ataupun pertemuan-pertemuan yang melibatkan kerohanian. Maka itulah sebabnya mengapa kita semua berada di sini pada pagi ini, karena kita mau beribadah dan turut serta di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan sebelum kita mengambil bahagian di dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi ini, Pastor ingin memperingatkan semua yang telah dibaptiskan sangat-sangat dialukan untuk turut serta di dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi ini, tidak kira dari denominasi mana, ya, tidak kira dari denominasi mana Anda beserta dengan kita, sangat-sangat dialukan.
Namun bagi mereka yang belum dibaptiskan, pastor tidak menggalakkan dan minta kamu tidak turut serta ya, karena kamu harus paham mengapa seseorang itu turut serta di dalam sakramen perjamuan kudus, dan kita akan melihat bersama-sama setiap kali ada perjamuan kudus. Kita akan melihat bersama-sama mengapa seseorang itu terlibat di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita sama-sama renungkan ya. Mari kita sama-sama renungkan. Kita lihat di screen pada saat ini. Pastor telah menyediakannya untuk kita. Nah, apakah makna di sebalik perjamuan kudus itu ya, sebagai peringatan untuk kita semua pada pagi ini? Yang pertama sekali ya, ianya sebuah perintah untuk mengingati Yesus Kristus. Nah, ini sebabnya mengapa kita sanggup dan kita setia untuk mengikuti perjamuan kudus, karena ia sebuah perintah ya untuk mengingati Yesus Kristus, yaitu penebus juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ianya sebuah perintah untuk mengingati pengorbanannya ya, apa yang telah dia lakukan untuk setiap kita. Dan khotbah nanti akan merefleksikan tentang apa yang telah Yesus Kristus lakukan untuk kamu dan saya. Yang ketiga, perintah untuk mengingati pengalaman keselamatan kita. Oke. Yang keempat, ini sebuah perintah untuk mengingatkan akan mereka yang belum percaya. Maka itu kalau orang yang belum percaya bertanya mengapa kamu orang Kristen membuat ataupun mengikuti perjamuan kudus, kita boleh menjelaskannya dengan baik seperti apa yang telah kalian lihat di screen pada saat ini. Dan yang kelima, perintah untuk mengingatkan pentingnya persekutuan orang-orang percaya. Nah, kita yang melakukan perjamuan kudus ini adalah keluarga Kristen, keluarga Tuhan. Maka itu apabila kita melakukan perjamuan kudus sama seperti apa yang Yesus lakukan dengan murid-muridnya satu ketika dulu. Kita adalah di dalam satu kepompong itu, di dalam satu circle itu ya, yaitu di dalam keluarga Kristus. Nah, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Apa maksud ayat itu? 1 Korintus 11 ayat 27. Bukan bermaksud pagi ini kamu bergaduh dengan pasangan kamu, bukan bermaksud malam semalam kamu melakukan pelanggaran dan itu membuatkan kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak. Kamu sudah dilayakkan, tiada benda yang tidak akan membuatkan kamu tidak dilayakkan kembali ya. What God has done, you cannot undone, okay? So, apa maksudnya seseorang itu tidak layak makan roti atau minum daripada cawan Tuhan? Yaitu seseorang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai penebus, juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan mereka. Seseorang yang mengambil bahagian di dalam sakramen perjamuan kudus, kalau dia belum menerima Tuhan Yesus sebagai penebus, juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan dia, dia bersalah. Karena dia tidak tergolong atau tidak melakukan 5 hal yang kita lihat. Dia belum ada di dalam kumpulan ini. Maka itu kalau kamu belum dibaptiskan, pastor minta kamu tidak mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Mari saya mengajak semua kita ya. Kita mengambil roti dan kita mengangkatkannya di tangan kanan kita. Kita ambil roti masing-masing, kita angkat di tangan kanan kita. Dan pastor akan membacakan ayat ini sebagai dasar kepada sakramen perjamuan kudus yang akan kita lakukan ini. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan kita makan roti ini bersama. Kita ambil cawan kita angkat di tangan kanan kita. Dan pastor akan membacakan ayat firman Tuhan ini sebagai dasar kepada sakramen perjamuan kudus kita ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum cawan masing-masing. Mari pastor mengajak kita untuk tunduk kepala. Sambil pastor mendoakan, kalian merenungkan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Bapa, kami berterima kasih atas pelan keselamatan yang telah Engkau rencanakan lewat putramu, yaitu Yesus Kristus yang sanggup turun ke bumi ini, meninggalkan taktanya di surga, mengambil bentuk seorang hamba, hingga disiksa di atas kayu salib, mati untuk pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami tahu tiada orang di dalam dunia ini yang sanggup mati untuk orang lain, apatah lagi untuk dosa mereka. Namun karena cinta kasih Yesus Kristus yang begitu besar, Dia sanggup untuk melakukan itu. Sehingga Dia menjadi korban terbaik untuk selamanya. Dan kami pada hari ini menerima anugerah keselamatan itu secara percuma. Yang mana sepatutnya kami yang tergantung di kayu salib itu sesuai perbuatan masing-masing. Tetapi oleh kerana kasih sayang dan belas kasihan Allah, Dia telah memberi peluang kedua lewat pengorbanan Yesus. Sehingga kami menemukan cinta yang semula, cinta yang pertama. Dan hari ini kami bergelar anak-anak Allah. Oleh karena iman kami dalam Yesus Kristus. Hamba berdoa, biar semua kami yang ada pada pagi ini, walaupun kami sedikit pada pagi ini Tuhan, tetapi kami orang yang berkualiti. Lebih baik sedikit dan berkualiti daripada banyak, tetapi tidak tentu halal. Kami mau menjadi orang iman yang bertumbuh dalam kerohanian kami. Kami mau menjadi orang iman yang matang dalam pengharapan dan kepercayaan kami. Dan kami mau buah-buah kami berbeza daripada orang di luar sana. Dan tampak jelas, sangat berbeza. Kenapa? Karena ada Yesus Kristus di dalam kami. Karena ada Roh Kudus yang melakukan transformasi di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Engkau lakukan. Terima kasih Bapa untuk pelan rencana keselamatan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bagi pastor sedikit waktu. Alright. So, sekali lagi selamat datang kepada yang baru join kita. Oke, saya rasa saya tidak perlu membuat intro yang panjang. Seperti kalian sudah sedia maklum, setiap kali ada perjamuan kudus, maka khotbah pada minggu itu, yaitu pada hari ini, akan merefleksi karya keselamatan yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Dan oleh yang demikian, tema khotbah kita pada pagi ini telah selesai oleh Yesus Kristus. Pastor ulang, tema khotbah kita untuk pagi ini telah selesai oleh Yesus Kristus. Dan teks rujukan kita diambil daripada Ibrani pasal 10 ayat 14 hingga ayat yang ke-26. So pastor minta kita tumpukan perhatian untuk khotbah pada pagi ini. Dan harapan pastor semoga khotbah pada pagi ini akan menegur kita, memperteguhkan kita, memberkati kita, pastor dan kalian juga ya. So mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan dengan sabda firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa, sebentar sekali lagi kami akan mulai mendalami kebenaran firman-Mu. Hamba manusia biasa yang punya keterbatasan di dalam banyak hal. Namun pada pagi ini hamba tidak mau melakukan atau mengepalai sesi ini dengan kekuatan dan kebijaksanaan hamba sendiri, tetapi hamba mohon pimpinan Roh Kudus yang akan memimpin hamba di dalam memeteraikan kebenaran firman-Mu. Begitu juga hamba mohon Roh Kudus akan memberi pengertian yang mendalam buat jemaat-Mu yang mendengar, sehingga semua orang pada pagi ini beroleh kekuatan dan beroleh pengetahuan yang akan membantu pertumbuhan mereka di dalam kerohanian mereka, sekaligus menjadikan mereka orang yang matang. Dan Tuhan, biar Tuhan
kebenaran firman-Mu ini terus hidup di dalam diri kami, sehingga apabila ada angin-angin atau ajaran-ajaran yang menyeleweng datang menghampiri kami, itu semua tumbang, itu semua rebah, karena ada kebenaran yang di dalam diri kami, yaitu kebenaran firman Tuhan sendiri. Kami mohon Roh Kudus Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami, walaupun setelah selesai sesi sabda pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alright. Nah, Pastor akan membacakan surat Ibrani pasal yang ke-10 daripada ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-26, dan Pastor awal-awal bagi tahu, Pastor akan break firman Tuhan ini ke dalam dua bahagian nanti. I will break it into two parts ya. Dari aspek theological dan aplikasi ya. So saya sangat suka surat Ibrani 10 ini karena dia sangat pack. Ya, dia sangat pack daripada pengetahuan atau teologi dan disertai dengan aplikasinya di hujung nanti. So I will read from verse 14 untuk kita semua ya. Oke. Ayat yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan ya untuk oleh karena satu korban ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak lagi diperlukan korban karena dosa ya. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, jadi saudara-saudara, ayat 19 ya, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Oke? Ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Oke, dan ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat yang ke-26, ayat yang terakhir. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Right? Ini diambil daripada surat Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-26. Oke, mari kita teruskan. Oke, kita belajar sedikit ya secara ilmiah ya. Oke, surat Ibrani berbicara tentang iman dengan cara yang khas, memperlihatkan bagaimana kekristenan didasarkan pada tradisi Yahudi, sekaligus menjelaskan bahwa keduanya berbeza. Maksudnya, penulis Ibrani sengaja menumpukan iman kekristenan ini ke arah tradisi Yahudi, namun membuat perbandingan, membuat perbezaan supaya orang Yahudi pada waktu itu sadar bahwa apa yang mereka pikir adalah sama, sebenarnya tidak. Oke? Nah, perbezaan utama terletak pada diri Yesus Kristus dan signifikasi perbuatannya. Nah, penulis surat ini mengangkat Yesus lebih besar daripada para malaikat. Begitu juga Musa yang dipandang tinggi oleh orang Yahudi. Nah, penulis di dalam surat ini menekankan bahwa pengampunan dosa dan kehidupan baru ditawarkan melalui iman dan bukan perbuatan.
Nah, seperti pemahaman tradisi masyarakat Yahudi atau Yudaisme. Maka itu apabila kita membaca firman Tuhan, pasti akan share setiap kali kamu pergi ke sekolah teologi, kita harus memahami, we are always the second hearer. Oke, kebanyakan kitab dituliskan menurut konteks orang Yahudi. So therefore, kita harus tahu mengapa orang Yahudi ini seringkali dijadikan contoh. Mengapa ada adat-adat seperti banyak orang mau argue ya di dalam imamat, kita tidak boleh begini, kita tidak boleh begitu di dalam kitab imamat. But imamat itu dituliskan berdasarkan adat Yahudi. Okay, so therefore every time we read the Bible, we must first understand that it is written to the Jews according to their context. Maka itu kita harus membezakan mana yang menurut adat Yahudi dan tidak. Dan di sini di surat Ibrani ini penulisnya menekankan hal itu. Oke? Nah, ayat perkenanan dalam surat Ibrani ada di pasal 11 ayat 1 ya, itu kekuatan ataupun itu ayat penekanan di dalam seluruh kitab Ibrani ya. Yaitu di pasal yang ke-11 ayat 1, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, penulis surat ini tidak dapat ditentukan oleh ahli sarjana dan ia sangat ketara berbeza dengan surat-surat Paulus yang lain. Nah, mungkin dari sekolah teologi yang lain, mungkin dari sekolah teologi pastor-pastor yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Some of them may claim that this letter is written by Paul. Some of other theological organization ataupun sekolah mengatakan bahwa surat ini bukan salah satu surat Paulus karena gaya penulisan dan bahasa yang digunakan berbeza daripada 13 surat yang lain. Tetapi itu bukan yang kita lihat ya, itu cuma pendapat ahli sarjana, oke? Tetapi ya ada yang mengatakan bahwa ini bukan surat Paulus, ada yang mengatakan bahwa ini ditulis oleh Paulus. Namun yang paling penting adalah isinya ya. So, mengapa khotbah kita temanya tadi telah diselesaikan oleh Yesus Kristus? Then it comes question, apa yang telah Yesus Kristus selesaikan sebenarnya? We cannot understand this if we cannot see the whole picture. Apatah lagi apabila kita orang Kristen yang tidak membaca Alkitab. Saya sedih dengan orang yang sedemikian. Biar pastor tidak takut cakap. At least there will be somebody yang stand. Okay, stand with keberanian mengatakan hal ini. Saya sedih apabila ada orang Kristen tidak membaca Alkitab. Apabila ada ajaran-ajaran yang datang, apabila ada pendapat-pendapat sekuler, mereka percaya, tapi they don't know apa yang Alkitab bilang. Dan sebenarnya inilah dia dasar atau panduan hidup kita orang Kristen. Why we do things that we do, it's all from the Bible. So, apa yang telah Yesus selesaikan sebenarnya? We must see the bigger picture. We have to go back. Okay? We have to go back kepada kitab Kejadian. Nah, pasti ada berapa Bible di sini ya? Tidak nampak lah sekejap ya, pastor tukar setting. Oke, never mind. Pastor ada berapa Bible di sini sebab pastor pakai image yang blur ya. So, kita kembali kepada kitab Kejadian. Ya, kita kembali kepada kitab Kejadian. Di kitab Kejadian apabila Allah menciptakan segala sesuatu, it is all beautiful. Allah menciptakannya daripada perkataan ex nihilo, bahasa Latin, out of nothing. Allah menciptakan semuanya cantik. He is satisfied with what he has created, kata orang putih. Dia sangat berpuas hati kepada apa yang telah dia ciptakan. Kejadian pertama, kejadian kedua. Tetapi bila tiba di kejadian ketiga, sebagai orang Kristen yang betul-betul baca Alkitab, kalau pastor sebut kejadian ketiga, kita sepatutnya sudah tahu what happened di kejadian yang ketiga. Oke? Apabila pastor bilang saja kepada istri pastor, Carol, apa itu kejadian 3? Dia memang sudah tahu karena dia baca Alkitab. Sebab karena di kejadian ketiga adalah kejatuhan manusia. Nah, apa yang terjadi pada kejatuhan manusia? Itu yang kita harus tahu. Kisah Taman Eden. Allah menciptakan semuanya indah dalam Taman Eden. Namun memberi satu larangan, yaitu untuk tidak memakan buah larangan itu. Satu saja.
Bukan Allah, waktu itu belum ada 10 hukum Taurat, waktu itu belum ada. Oke, waktu itu belum ada lagi peraturan-peraturan atau larangan-larangan lain. Satu aja, jangan makan buah yang di tengah-tengah. Oke? Nah, iblis yang menjelma dalam bentuk ular memperdayakan Adam dan Hawa sehingga mereka melanggar perintah Allah, dan semenjak daripada itu manusia jatuh dalam dosa. Kalau ada yang tanya pastor secara pribadi, pastor, apakah skill iblis ini? Pastor boleh bagi tahukah apa skill iblis ini yang paling ketara pastor tahu? Saya boleh jawab. Ada dua yang betul-betul skill iblis yang sangat kelihatan. Yang pertama sekali, iblis adalah seorang pemanipulatif. Pemanipulatif ini adalah orang yang memperlagakan orang lain demi agendanya. Ini kepakaran iblis. Kalau ini adalah diri kita, bertobatlah, ya. Yang kedua, kepakaran iblis adalah menjelma, menyerupai. Dalam Alkitab banyak mengatakan iblis menyerupai. Maka itu iblis yang menjelma dalam bentuk ular memperdayakan Adam dan Hawa sehingga mereka melanggar perintah Allah, dan semenjak dari itu manusia jatuh dalam dosa. Hubungan manusia dengan Allah rusak. Kejahatan mulai masuk ke dalam dunia dan manusia semakin sesat dan menjauhi Allah. From that moment, bila manusia melanggar perintah Allah, kejahatan mulai masuk ke dalam dunia, manusia tidak lagi hidup aman. Baik antara dirinya dengan pasangannya, dengan sesama manusia, begitu juga manusia dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Dan oleh karena kejahatan sudah memasuki dunia, dosa-dosa telah terjadi dan ianya menjauhkan kita daripada Tuhan. Namun, itu masih tidak membuatkan Tuhan memutus hubungannya secara langsung dengan manusia, ya. Dan kita lihat orang Israel adalah umat pilihan Allah. Ini kita dapat lihat di dalam kitab Keluaran, orang Israel adalah umat pilihan Allah. Nah, umat Israel pada satu waktu dulu ketika mereka berdosa, mereka harus melakukan satu ritual ataupun satu amalan, yaitu korban penghapus dosa. Ini pengetahuan untuk kita, ya, untuk pengetahuan untuk kita. Bayangkan kita hari ini masih hidup macam mereka, masih mengamalkan ritual ataupun amalan yang mereka amalkan. Orang Israel sebelum kedatangan Yesus Kristus perlu melakukan ritual korban penghapus dosa dengan menyembelih domba atau lembu yang tak bercacat celah sebagai persembahan kepada Allah supaya dosa-dosa mereka dibersihkan dan diampuninya. Mereka juga perlu melakukan itu dengan bantuan imam-imam bait suci pada waktu itu. Bayangkan, pastor mau kita bayangkan. I really want this sermon to hit us. Bayangkan. Boleh saya ambil contoh saya sendirilah. Bayangkan semalam pastor berdosa. Nah, hari ini pastor mau berbaik sama Tuhan, pastor perlu pergi cari satu domba atau satu lembu untuk pastor korbankan. Dengan harapan dosa-dosa itu diampuni Tuhan. Lalu mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. You just imagine, kita semua yang ada pada pagi ini, how many sin we commit in 1 week? You all tell me. Secara sengaja atau tidak sengaja. Just jangan jawab di sini, ya, jangan jawab di sini. Kamu dalam hati kamu, macam Carolina cakap tadi, ya. Kadang-kadang ada betul ayat itu dan kadang-kadang menakutkan saya ayat yang Carolina sebutkan itu kadang-kadang, ya, kalau kita pikirkan dengan dalam. Ya Tuhan, Kau saja yang tahu pikiranku dan hatiku. There are times we use this verse untuk menunjukkan ketulusan kita sama Tuhan, betul? Itu tujuan kamu tadi kan, Carolina, kamu sebutkan kan? Ya, so that God see our pure heart when we worship Him, which is good, which is true. I agree with you, which is true. Tetapi when we said that, also we forgot that there are some part of us thinking bad stuff. Am I right? There are some part of us dalam hati kita ini ada perasaan yang tidak baik towards somebody else ataupun towards ourselves. Ya, maybe kadang-kadang kita pun kadang-kadang mempersoalkan Tuhan. When God see our heart and our mind, He don't choose what He want to see. He choose everything. So therefore kadang-kadang statement seperti ini kadang-kadang yang membawa kenyamanan kepada kita, true enough. Dan kadang-kadang bila kita renungkan yang dalamnya, kalau Tuhan lihatkan
Kalau Tuhan lihat hati dan pikiran saya, aduh, yang jahat pun dia nampak itu. So, therefore saya berkata tadi ya, just imagine di dalam 1 minggu ini berapa kali kita melakukan pelanggaran atau dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita masih hidup ya, kalau kita masih hidup seperti mereka di perjanjian lama, kalau Yesus Kristus belum datang ya, bayangkan berapa banyak lembu-lembu dan domba-domba kita kena ada. Dan saya rasa kalau di kampung saya di Arudalan itu saya terpaksa lah ada beberapa domba dan lembu saya harus inang, mungkin babi juga kah, tapi dalam masyarakat orang Yahudi, nanti Pastor Senaida senyum sudah, si Senaida, ada masyarakat orang Yahudi babi tak boleh pakai ya. Oke, lembu dan domba. Bayangkan berapa banyak lembu dan domba kita harus pelihara supaya setiap kali kita berdosa kita sembelih, kita sembelih. Berterima kasih kepada Yesus Kristus. Itu semua tidak diperlukan lagi. That's why saya kata kita perlu nampak gambaran besar. Kenapa kedatangan Yesus Kristus ini lebih daripada sekedar seorang raja? Kenapa kedatangan Yesus Kristus ini lebih daripada sekadar berita baik? Karena dia settle segala-galanya. Telah selesai oleh Yesus Kristus. Oke, mengapa pastor berani berkata begini? Oke, kita lihat ayat-ayat yang pastor sertakan sini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah. Nah, Yesus sedang datang ya, Yohanes Pembaptis ini sedang membaptis orang. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah. You see? Kita tak perlu lagi anak domba yang haiwan itu. Karena anak domba yang so precious, yang tak bercacat celah even a little, his name is Jesus, is here to wipe the sin of the world, kata Yohanes. Anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, datang untuk menghapus dosa. Saya suka ayat ini. We have to be critical sometimes. Menghapus dosa Billy. Yohanes 1 ayat 29. Ada betul kah Elder Sam ayat yang saya baca? Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa Billy. Betul kah ayat ataupun Alkitab saya itu salah? Siapa nampak apa yang pastor coba buat di sini? Dia tidak berkata menghapus dosa Billy ya. Alkitab berkata ia menghapus dosa dunia. You see, that is why kedatangan Yesus ini sangat besar signifikasinya. Okay, he don't only come as a king, but he come to settle once and for all kelemahan manusia. Yes, that's the word. Nah, ini kita lihat Yesaya ya, Amboy, maafkan pastor. Satu kali pastor tengok pun pastor sudah tahu ada yang salah di slide ini. Siapa yang boleh tahu slide apa yang salah di slide? Sekarang sila tunjukkan pastor belanja kolomi. Ada sesuatu yang salah. Oke, kalau tidak paham tak apa, pastor nampak sudah. Tak ada Yesaya 533 ya. Paham? Pastor minta maaf ya. Pastor minta maaf ya, pastor buat koreksi dulu ya sebelum Elder Sam snapshot nanti. Alright. Oke, Yesaya 53 ayat 3 hingga 5. Oke, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat hina sehingga orang yang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh kerana pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke, kita selalu dengar orang bilang oleh bilur-bilurnya kau sembuh, oleh bilur-bilurnya kau sembuh, dan selalu digunakan dalam konteks apa? Kesakitan, betul? Kita selalu dengar orang berdoa. Tetapi kalau original konteks, dia tidak bercakap tentang kesakitan, tetapi tentang keselamatan.
Ya, bercakap tentang our ketidakupayaan, our keterlukaan daripada dosa-dosa ini. But because of what Christ has done, we are made new again. Nah, diselesaikan oleh Kristus. Oke? Maka itu kita akan mulai belajar daripada petikan yang kita baca. Now you have the bigger picture. Oke, Pastor harap teknik penyampaian khotbah hari ini membuatkan kita paham sedikit. Now you have seen the bigger picture. Ya, Pastor, apa yang saya paham adalah Allah menciptakan dunia dulu cantik, tetapi Adam dengan Hawa jatuh ke dalam dosa dan hal itu tidak dapat di-repair oleh manusia. Oke, itu yang saya paham, Pastor. Yang kedua, di zaman perjanjian lama dulu kalau mau hapus dosa kena buat korban penghapus dosa dengan darah binatang, ya, dengan mempersembahkan binatang supaya dosa kita diampuni. Oke, itu yang saya dapat paham. Dan yang ketiga, Pastor, lewat daripada apa yang kamu cakap tadi, saya paham bahwa Yesus datang bukan sebagai raja, tetapi dia menjadi anak domba yang settle everything. If you say that, I'm happy already. But we have to learn from the verse that we read. Oke, apa yang dapat kita pelajari, daripada ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Dalam ayat 14 ada dua perkara yang perlu kita perhatikan di situ, ya. Yang pertama, Yesus satu-satunya korban yang sempurna dan darinya lah keselamatan, pengampunan dan perdamaian terjadi. Dan yang kedua, di dalam dialah kita telah dipilih dari mula, dikuduskan dan saban hari menjadi sepertinya, becoming Christ-like, ya. Dalam arti kata yang lain, kita bukan ditebus atau dikuduskan untuk satu tempo masa sahaja, namun ianya sesuatu yang berterusan dan berkekalan. Dan oleh yang demikian, Pastor akan share, Pastor punya pendapat secara pribadi, mungkin pastor-pastor lain ada pegangan mereka. Pastor percaya pada ataupun pastor berpegang kepada half ataupun pengkudusan yang progresif, ya, pengudusan yang progresif, bukan full sanctification but partial sanctification. Oke, apa maksudnya ini? Pastor boleh jelaskan? Ya, karena kita masih di dalam tubuh manusiawi kita masih lagi perlu mengekalkan dan berusaha untuk menjauhkan diri daripada kenajisan. Oke? Namun, apakah kita sudah full dikuduskan? Pastor pegang prinsip atau pandangan di mana hanya selepas kita nanti di dalam tubuh yang baru, selepas kita dibangkitkan atau diangkat, baru kita dikuduskan sepenuhnya, dan itu membuatkan kita layak untuk masuk surga. Oke? Ataupun dalam arti kata yang lain, itu membuatkan kita tidak lagi bercacat celah. Oke? So, apa yang pastor pegang secara pribadi, ya? Pastor pegang partial sanctification. We only will receive the full sanctification once we are with God in heaven. Oke? Dan itu sebabnya kalau kita lihat kembali kepada ayat ini, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oke? Oleh satu korban saja, tak ada lagi pengorbanan yang kedua. Oke? So, kita lanjutkan dengan apa yang kita pelajari. Dan daripada ayat 15 hingga 18 menjelaskan bahwa Roh Kudus memimpin penulis-penulis kitab bahwa semua pelanggaran dan dosa-dosa mereka yang telah ditebus Yesus Kristus tidak diingat Allah lagi. Kita yang suatu waktu adalah seterunya kini menjadi anak-anak yang dikasihinya. Itu yang dapat kita pelajari daripada ayat yang ke-15 hingga yang ke-18. Roh Kudus memberi ilham kepada penulis-penulis Alkitab. Oke, kepada Paulus, kepada rasul-rasul yang lain. Sehingga apa yang membezakan di antara Injil dengan surat-surat. You see, di dalam perjanjian lama ada 4 Injil. They all talk about Jesus punya kedatangan, Yesus punya pelayanan, betul? Sampai ke hari dia ditangkap dan dibicarakan
dihukum mati, dan kemudian bangkit dan naik ke surga. Itu yang dibicarakan daripada Injil hingga kisah para rasul. But then masuk kepada surat-surat para rasul. Surat-surat para rasul, if you betul-betul baca Alkitab, you akan faham dan you akan nampak surat para pula. Aduh, maafkan Pastor tersyashul lagi, Elder Sam. You see, even me tersyashul also ya. Jangan risau Elder Sam, okay? Oke, lihat apa perbedaan surat para rasul dan Injil. Injil memberitakan berita baik, kedatangan Yesus dan tujuan kedatangannya. Namun, apabila kita mengamati surat-surat para rasul yang membicarakan signifikasi, yang membicarakan aplikasi. You see, yang membicarakan signifikasi dan aplikasi kedatangan Yesus. Perintah Yesus, perbuatan Yesus. Therefore, we really need to start open our Bible and become a matured Christian. Pastor, terus terang, Pastor tak takut cakap, Pastor ada mementorkan beberapa orang secara pribadi. Pastor kata apa kepada mereka? Read the Bible. You want to become a good leader, read the Bible. If you don't read your Bible, how you think you can lead others? Am I right? Betul? Okay. If you don't read the Bible, how you think your life can be changed? Betul? If you don't read your Bible, when other people come and ask you, what is this and what is that? How would you answer? Takkan kamu bergantung pastor saja. Kalau pastor masuk hospital, macam mana? Kalau Elder Sam pulang pergi India bercuti, macam mana? We all need to read our Bible and have our knowledge. Oke, kita lihat apa yang dapat kita pelajari daripada ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-26. Oke, alright, pastor akan jelaskan. Dalam ayat yang ke-19 hingga 21, penulis mendorong kita untuk yang telah ditebus dan diselamatkan dalam nama Yesus Kristus untuk tidak menjadikan alasan-alasan lain sebagai penghalang untuk mendekat kepada Allah atau masuk dalam rumah ibadah, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus yang telah mencari dan membawa kembali mereka yang telah hilang kepada terang, maka itu hiduplah sebagai orang yang telah dimerdekakan. Itu sebabnya pastor selalu kata pastor dengar banyak betul di luar sana, bukan di sini, di luar sana. Bila pastor counseling orang, bila pastor dekati, oh saya tidak mau pergi gereja sebab saya terluka dengan pemimpin, saya tidak mau pergi gereja sebab saya rasa dihakimi, saya tidak mau pergi gereja sebab begini, sebab begitu. Saya nampak alasan-alasan ini diangkat lebih tinggi daripada satu alasan yang utama yang dibicarakan oleh firman Tuhan ini. That's why saya bagi peringatan kepada semua, jangan angkat alasan tuh, kepahitan kah, keterlukaan kah, jangan angkat, malu. Oke, karena we must go to church because of Jesus alone. Oke, karena ayat 19 hingga 21 ini menyadarkan kita, tidak kira apa pendapat yang kita pegang, apa filosofi yang kita pegang dari apa yang kita belajar. Firman Tuhan ini mengajar kita. Karena Yesus, Dia yang melayakkan kita. Dialah sebab mengapa kita perlu datang ke gereja, perlu beribadah, perlu mencari Dia. Oke? So, maka itu orang yang terpanggil, orang yang diselamatkan Dia, mereka akan berusaha untuk beribadah. Macam kalian semua, pastor sangat kagum dengan semua yang ada di sini. Pastor tahu kamu semua sangat sibuk dengan kerja kamu. Pastor tahu kamu semua ada urusan yang tersendiri. Pastor tahu kamu ada komitmen yang berbagai-bagai. Apatah lagi dalam situasi pandemik ini, menuntut kita bikin 2, 3, 4 kerja supaya we can meet our ends need. Supaya kita boleh bayar bil dan sebagainya. Pastor tahu, pastor sedia maklum. Tetapi apabila kamu dapat memberi waktu untuk mengikuti ibadah, apabila kamu dapat memberi waktu untuk bersekutu seperti ini, ia bukan mendatangkan manfaat kepada pastor, tetapi ia mendatangkan manfaat kepada kalian sendiri. Dan sudah pasti, Tuhan di surga sangat senang hati dengan orang yang tahu membagi masa, orang yang berkomitmen, orang yang betul-betul mencari Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang seperti kita. Ya, saya selalu dengar rintihan. Kadang-kadang saya mau jawab mereka secara terang atau secara lurus. Maklumlah, setengah kamu tahu pastor kamu ini jenis yang vokal. Kadang-kadang pastor mau jawab setengah orang. Apabila mereka berkata, pastor,
kenapa Tuhan seperti meninggalkan kami sekeluarga? Pastor, kenapa Tuhan seperti meninggalkan saya dalam kerja saya ada masalah, saya tidak menentu begini. Kadang-kadang pastor mau jawab direct, tapi sebab pastor kadang-kadang tahu setengah orang sensitivity mereka tahap dewa, jadi pastor cari cara untuk menjawabnya. Tetapi kalau boleh pastor mau jawab, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, betul? Siapa setuju? Lambai tangan, siapa setuju? Pastor mau tengok siapa yang setuju dengan pastor. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang tinggalkan Tuhan adalah kita. Siapa setuju dengan ayat ini? Bible says, our Bible says, He is so faithful. God is so faithful. You just need to come to Him to find Him. Bow down, seek Him. He is there. Tetapi masalahnya selalu terjadi kita manusia. Kita yang selalu meninggalkan Tuhan karena kita pikir kawan kita boleh tolong kita. Kita selalu pikir saudara kita boleh, mereka boleh tolong kita, Tuhan boleh pakai mereka. Tetapi sebelum cari mereka, carilah Tuhan dulu. Mereka boleh jadi saluran berkat. You see, bagaimana pastor jelaskan, mereka boleh jadi bejana Tuhan, but don't find them first, find God first. Find God first. God will show you, God will send people who can help you. That's the thing. We always say God abandon us, God leave us. No, I'm sorry. Pastor, ini adalah contoh yang begitu. Pastor tinggal Tuhan berapa lama? So, alasan begitu jangan pakai dengan saya. Saya akan jawab terus. Oke, kita yang tinggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Dia setia. Come back to Him, ya. So, daripada ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-26 pula, ya. Penulis mendorong semua yang telah, ya, semua yang telah benar-benar mengalami Yesus secara pribadi dan diselamatkannya untuk terus berpegang teguh kepada iman masing-masing. Terus tekun beribadah dan saling mendorong dan memperingatkan. Iman bukan sebuah ungkapan semata-mata, namun ianya menuntut perbuatan dan memperlihatkan hasil serta buah. You see? Apa itu iman? Kalau pastor tanya kepada kumpulan pementoran yang pastor mentorkan bersama dengan Elder Sam, oh pastor mau tanya, minggu depan jaga siapa yang ada dalam grup itu pastor mau tanya. Apa itu iman? Iman adalah ayat ini. Iman bukan sebuah ungkapan semata-mata, namun ia menuntut perbuatan dan memperlihatkan hasil serta buah. There is faith. Menuntut kita melakukan dan percaya sesuatu yang kita tidak lihat, dan pada masa yang sama memperlihatkan hasil atau buah daripada apa yang kita percaya itu. That is faith, ya. Nah, di dalam ayat 22 hingga ayat yang ke-26, penulis mendorong jangan kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Itulah sebabnya mengapa pastor selalu tiap minggu, selalu tiap hari berkata beribadahlah kita. Bukan karena sebab-sebab lain, karena Alkitab mendorong, bukan pastor saja, tetapi kita semua untuk mendorong satu sama dengan yang lain. Dan di dalam ayat 26 tadi kita lihat balik ayat 26 supaya kita tahu. Lihat, ya. Oke, sorry ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, you see, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pastor pernah berkhotbah di satu gereja di Sarawak. Mereka meraihkan hari suami istri. Gereja itu membuatkan hari ataupun minggu suami istri. Oke, jadi pastor yang berkhotbah walaupun pada waktu itu pastor belum bernikah, ya. Tidak semestinya pastor punya pendapat, tidak semestinya bernikah boleh berbicara tentang kasih, ya. So pastor berkata begini kepada mereka. If you truly love your spouse, kalau kamu betul mengasihi suami atau istri kamu, membeli rumah, membeli kereta, membeli perjudian 3 hari 2 malam ke luar negeri, membeli harta benda ataupun barang kemas, itu adalah perkara yang kedua yang kamu boleh lakukan untuk menunjukkan kasih kamu kepada mereka. Itu yang pastor cakap. Saya mungkin ada orang mungkin tidak setuju kepada saya, tetapi ini pendapat saya. Itu yang saya katakan. Saya masih ingat. You can buy a big house, you can buy a sport car, you can buy emas, ataupun you can buy a good vacation for your partner untuk menunjukkan kasih kamu. Itu hal yang kedua. Tetapi kalau kamu betul-betul mengasihi
pasangan kamu, kamu akan membawa dia mendekati Yesus. Ada amin? Apabila kamu sungguh-sungguh mengasihi orang yang kamu kata kamu kasihi, first thing yang kamu akan buat, kamu akan membawa dia mengasihi Yesus. Kenapa? Karena apabila nama kamu dipanggil, kamu ada, dan apabila nama dia dipanggil, dia ada. Siapa pernah dengar lagu ini? Saya tahu kamu semua akan tersedar kena lagu ini. Kalau namaku dipanggil, ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil, ku ada. Siapa pernah dengar lagu ini? Lagu lama kan? Lagu lama. Oke, nah, Brother Raymond dia angkat tangan ya, dia pernah dengar. Oke, cantik kalau nama kamu ada. But don't you imagine you want your husband punya nama ada with you? Don't you imagine, atau bukankah kamu mau nama istri kamu ada, nama anak-anak kamu ada? That's why pastor berkata, kalau kamu betul-betul mengasihi orang yang kamu kata kamu kasihi, membeli bercuti itu semua nomor 2. Yang pertama, kamu akan membawa mereka mendekati Tuhan. Period. Itu pastor punya pendapat. Kamu akan membawa mereka. Itu bukti kasih yang pertama. Kamu akan membawa mereka mendekat kepada Tuhan karena kamu berpikir panjang, you think jauh. Dan post Facebook pastor, bukan mempromosi Facebook pastor, tapi post Facebook pastor beberapa hari lalu. You are blessed if you marry somebody who fear God. You are blessed when you marry somebody who fear God. Sebelum dia menyakiti kamu, sebelum dia curang kepada kamu, sebelum dia menipu kamu, sebelum dia buat apa-apa yang terbaik, dia selalu ingat ada Tuhan di atas. You are blessed if your partner mengasihi, takut sama Tuhan. Okay? So, we go to the next question. Nah, mengapa Yesus anak domba Allah dan korban yang sempurna? Okay? Karena dia telah menyelesaikannya, ya, telah diselesaikan oleh Yesus. But question hari ini ada lain sedikit, ya. Mengapa Yesus anak domba Allah dan korban yang sempurna? Yang pertama sekali, darah hewan melupuskan dosa-dosa atau pelanggaran kita. You see, every time we sin, we have to sacrifice animal. Itu yang dilakukan di perjanjian lama. Mereka berdosa, mereka ambil domba, potong. Mereka berdosa lagi, mereka ambil domba, potong. Saya pastor buat joke sih kita. Bila pastor sediakan khotbah ini ya, bagi yang itulah, pastor sendiri sudah ketawa, apalah, belum cerita joke sudah ketawa sendiri. Apabila pastor sediakan khotbah ini sebelum dan pastor terkenang kembali orang di perjanjian lama, apabila mereka buat dosa, mereka potong, mereka bakar tu korban, potong bakar tu korban. Banyak juga domba-domba di perjanjian lama, saya bilang mereka tak ada masalah gaut kah? That what comes into my mind yesterday. Woi, orang di perjanjian lama banyak makan domba. Mereka tak ada gaut kah? Pastor, mau kena jaga makanan orang di perjanjian lama. Steady, yo. Mereka punya makanan semua. Lembu domba. Oke, whatever. Kita balik kepada khotbah ya. Darah hewan tidak cukup baik untuk melupuskan dosa-dosa atau pelanggaran kita. Yang kedua, hukum Taurat tidak dapat merapatkan kembali standar atau mengembalikan kemuliaan Allah. Dalam Roma 3, kalau pastor tidak silap ya, dalam Roma 3 kita kehilangan kemuliaan Allah by the time we sin. Satu waktu dulu kita punya standard itu sangat tinggi di mata Allah. But once sin come into this world, itu sebabnya orang susah mau terima nasihat tentang dosa. Tetapi sebenarnya sin is very serious to God. Setitik dosa pun menjauhkan kita daripada Tuhan. Terima kasih kepada Yesus Kristus. Ianya telah settle. Sin is a serious matter to God. Okay? Dia tak suka dosa. Jadi dosa ini tak ada cara pembenaran. Jangan coba-coba teks pastor. Pastor, kalau belum kawin boleh tidur sama. Tak boleh. Okay? Tak boleh. Pastor terus terang cakap tak ada dalam Alkitab ini bilang boleh. Tak ada cara membenarkannya. Pastor, kalau saya tipu demi kebaikan, itu tipu putih, tipu sunat, tak ada. Oke, tak ada tipu yang kita boleh kata, oh ini tipu Tuhan tak marah.
Oh, jadi ada setengah orang coba-coba jadi pandai. Macam Rahab itu, macam Rahab, dia menipu supaya itu spy dapat masuk. Jangan ambil kisah Rahab untuk membenarkan penipuan kita kepada orang lain. You see, don't twist the Bible. Okay? So itu yang pastor coba katakan, sin is never okay with God. But thank we have Jesus, He settle pelanggaran kita. But that doesn't mean, dengar baik ya, that doesn't mean you have the license to sin. No. Okay? Pastor guna ayat ini. Okay, Pastor Petek Dietrich Bonhoeffer, seorang penulis Jerman teologi. Okay, mereka yang tidak mengenal Tuhan dan tidak sungguh-sungguh bertobat akan melihat grace itu as a cheap thing. Tetapi orang yang betul-betul menghargai pengorbanan Yesus akan melihat darahnya yang tercurah itu sangat mahal. Okay. Melihat pengorbanan yang dia lakukan itu bukan untuk disia-siakan ataupun untuk disalahgunakan. Malah pengorbanan Yesus itu membuatkan mereka menjadi lebih kuat. You see? Lebih serius di dalam kehidupan mereka mengikuti dia, ya. Dan yang ketiga, Yesus adalah solusi terbaik kepada ketidaksempurnaan manusia. Seperti Pastor katakan tadi, permasalahan kita telah diselesaikannya. Oke. Okay? Nah, right. Kita sudah hampir tiba di penghujung khotbah. Because Jesus paid it all, we are free from the need to do it all. Our identity, worth, and value are not anchored in what we can accomplish, but in what Jesus accomplished for us. Pastor terjemah, karena Yesus telah menyelesaikan semuanya, kita bebas daripada cobaan untuk mengusahakan keselamatan atau membenar diri. Identity atau nilai kita bukan berdasarkan apa yang mampu kita capai, tetapi berdasarkan apa yang telah Yesus Kristus lakukan bagi kita. Nah, kalau ada pengajaran-pengajaran di luar sana yang menuntut kita untuk memperolehkan keselamatan kita, yang mengatakan bahwa kita berperanan di dalam menentukan keselamatan kita, we must earn our salvation. Cikgu-cikgu di sekolah teologi saya, ya, oke, macam saya kata di sekolah teologi lain mungkin mereka ajar hal lain, oke. Cikgu-cikgu di sekolah teologi saya menggunakan kalimat ini. When somebody says that human can earn their own salvation, have a part in their own salvation, mereka baru saja menyalahi dan melanggar Injil. That's a very deep one, you know. We never think of it that way, right? Kita tak pernah pikir itu. Apabila ada orang mengatakan bahwa manusia ada peranan di dalam keselamatannya, kita harus buat ini, buat itu supaya kita ada tempat di surga. Orang itu baru saja melanggar Injil atau berita baik. Therefore, bagi pastor secara pribadi, dia belum paham apa itu Injil. Orang yang begitu, ajaran yang begitu, dia belum paham apa itu Injil. Karena Injil speak about Jesus alone and what He has done for us, ya. Nah, aplikasi dan kesimpulan. Tidak ada apa yang dapat kita lakukan untuk mendapat, ya, pengampunan, perdamaian, keselamatan atau perkenanan daripada Allah selain bersandar penuh kepada apa yang telah Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib. Malah kita akhiri doa-doa kita dalam nama Yesus karena Dia menjadi pengantara di antara kita dan Bapa. You see? Because of Jesus, kita bukan cakap saja tentang Yesus ini dari aspek keselamatan. Jesus telah settle semuanya dari berbagai aspek. Even when you ask from our Father in heaven, you ask in His name. You see, what Jesus has done for us all is bigger than what we think. Yesus telah mengembalikan standar kita daripada seteru kepada anak-anak Allah. Yesus telah membuatkan kita dekat dengannya. Yesus telah melakukan perdamaian antara kita dengan Allah. Dan karena Yesus kita boleh datang dekat kepada Bapa. You see, dan kesimpulan daripada khotbah pagi ini, Yesus Kristus telah melaksanakan pelan keselamatan Allah sekali untuk selamanya. Dan kita pada hari ini hanya perlu menerima anugerah keselamatan itu dengan hati bersyukur dan berbahagia, selain perlu memeliharanya. Yes,
Pastor, do we have to pelihara kita punya keselamatan? Yes. Pastor, masihkah kita perlu menjauhi kalau kita sudah selamat? Masihkah kita perlu menjauhi kejahatan? Yes. Oke? Pastor jelaskan dengan baik ya. Apakah karena kita sudah beroleh anugerah keselamatan kita boleh sewenang-wenangnya buat hal yang Allah larang? Tidak. Biar pastor jelaskan supaya kita paham. Kalau kamu betul-betul diselamatkan, kamu tidak rindu lagi hal-hal yang lama. Betul? Kamu tidak akan salah gunakan anugerah keselamatan itu ataupun kasih karunia Tuhan. Kamu tidak akan sewenang-wenangnya mempersalahgunakan hal itu. Karena kamu orang yang telah diubah. Senang aja. Kalau kamu betul orang-orang yang telah diubah, kalau saya betul-betul orang yang telah diubah, saya tidak akan sewenang-wenangnya buat hal yang saya buat dulu. Nah, bagaimana perasaan kamu sebagai jemaat saya kalau Pastor Billy terlibat dengan gangsterisme hari ini? Dan saya gunakan alasan kasih karunia. Senang hati kamu? Apakah kamu lihat saya sebagai role model yang baik? Tidak kan? Nah, you see, we cannot use kasih karunia as an excuse for us to live our past life. But the grace of God is what strengthens us to live the new life. Amen to that? Kasih karunia Tuhan yang membuatkan kita dapat hidup di dalam kehidupan yang baru. Dan ingat, kita harus hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Because we are died to sin, we are died to flesh. We are now live by the Spirit, led by the Spirit. Okay? So, yang terakhir, orang-orang yang benar-benar telah ditebus Yesus Kristus akan nampak buah perubahan, transformasi dalam diri mereka. Tuhan memberkati ya. So, pastor ulang lagi. Kalau seseorang itu dia berkata bahwa, okay, I have died to myself, the old me. Now I am the new me. Harus ada nampak perubahan di antara dirinya yang dulu dan dirinya yang sekarang. Kalau dulu dia suka menipu, sekarang dia tidak suka menipu. Kalau dulu dia suka berzina, sekarang dia tidak berzina. Kalau dulu dia suka pesta pora, sekarang dia tidak suka pesta pora. Kalau dulu dia bergosip dari pagi sampai petang sampai malam, sekarang dia tidak mau bergosip. Dia membicarakan kehidupan, dia membicarakan kebenaran. Ini orang yang berubah. Ini orang yang berubah. Ini orang yang menampakkan buah. Ini orang yang betul-betul bertumbuh. Okay? Maka itu in our Christian life kita harus menunjukkan buah-buah yang sepadan dengan apa yang kita pahami, yang kita pelajari. But most of all, kita harus tunjukkan hasil atau buah sepadan dengan iman kita di dalam Yesus Kristus, di mana di dalam Dia kita beroleh kehidupan yang baru. Ada amin? Baiklah. Sampai di sini saja pemberitaan sabda firman Tuhan kita untuk minggu yang terakhir kita beribadah secara online. Pastor ingin peringatkan kita, minggu depan kita akan mulai beribadah di gereja ya. Namun kita tidak ada ibadah secara Zoom. Bagi yang masih mau online, kita tidak ada ibadah secara Zoom, tetapi kita akan lakukan ibadah kita secara FB live streaming bagi yang masih tidak dapat beribadah di gereja. Namun bagi yang dapat beribadah di gereja, yang punya 2 vaksinasi, oke, kita sudah boleh rentas negeri dan gereja kita sangat besar. Kapasiti 50% kita masih boleh tampung. Banyak lagi, so datanglah ya, datanglah beribadah di gereja. Kita akan bermula baru. Pastor lihat begini, pandemik ini mengajar kita betapa hidup kita ini rapuh, termasuk gereja Tuhan. Ya, betapa hidup kita ini rapuh, termasuk gereja Tuhan. But puji Tuhan, we survive. We survive pandemic, doesn't matter what. Saya rasa Elder Sam boleh relate dan mereka MPG boleh relate apa yang saya cakap. We survive pandemic. But it's time for us to start new again. So when we start new again, first of all we must have humble heart. Secondly, kita mesti ada kesatuan dan kerinduan. We must pray for our church as well. So biarlah fellowship secara fisikal itu makin mengakrabkan kita di dalam persekutuan seperti ini dan kita saling terus tumbuh di dalam Tuhan ya. So itu sedikit daripada info, dan sebelum kita masuk ke
ruangan seterusnya, mari Pastor mengajak kita untuk tunduk kepala dan Pastor akan mendoakan kita semua. Terima kasih Tuhan buat sabda firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini, dan kami mohon agar firman-Mu terus hidup di dalam diri kami. Kami masih lagi manusia yang lemah, masih lagi manusia yang memerlukan pertolongan dan kekuatan daripada Engkau. Kami mohon biar kami terus hidup mendekat kepadamu, mencari wajah-Mu, dan kami di dalam hari-hari yang akan mendatang akan merasakan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami berterima kasih untuk sabda firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, masa dan tempat seterusnya saya serahkan kepada dia yang akan menyampaikan info gereja. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi semua. Sekarang waktu untuk info gereja, tetapi sebelum itu, sebelum saya share info gereja, mari saya mau mengajak kita semua untuk memberi kembali apa yang sememangnya milik Tuhan untuk membantu pelayanan atau gerejanya. Jadi kalian boleh masukkan ke dalam account yang Anda boleh nampak dalam screen Anda sendiri. Ini adalah account bendahara kita, Sis Bibi Kawan. Oke, berikut adalah info-info gereja kita pada minggu ini. Yang pertama, persekutuan doa kita setiap malam Rabu 8:30 malam melalui aplikasi Zoom. Ini kita semua sudah tahu, jadi siapa yang berkelapangan boleh join persekutuan doa kita pada malam Rabu. Kita boleh saling mendoakan, boleh saling mendorong antara satu sama lain. Info gereja kita yang kedua, seperti yang Pastor sudah beritahu sebentar tadi, gereja kita akan dibuka kembali pada minggu pertama bulan November, bersamaan pada 7 November 2021, yaitu pada minggu hadapan. Jadi ibadah kita akan dilakukan secara fisikal dan juga secara online. Jadi saya pasti kita semua sudah rindu beribadah secara fisikal, tetapi hanya kepada mereka saja yang sudah lengkap 2 dos saja yang boleh datang ke gereja. Tetapi saya rasa kita semua di sini sudah lengkap 2 dos, jadi boleh ramai-ramai, boleh bawa rekan-rekan, keluarga untuk datang ke gereja, kita bersama-sama beribadah secara fisikal pada minggu hadapan. Info gereja kita yang ketiga, petang ini seperti biasa gereja kita ada aktiviti sukan. Jadi aktiviti sukan gereja kita petang ini ialah bermain futsal bertempat di Nilai Sport House. Jadi siapa-siapa yang mau tendang-tendang bola hari ini, khususnya yang lelaki, boleh hubungi Sis Binilen untuk mendapatkan info lanjut. Info gereja kita yang keempat, yaitu pastor gereja kita sudah memulakan kunjungan ke rumah jemaat. Jadi jika ada di antara jemaat yang mau melawatan pastor, jangan malu-malu, chat saja pastor, beritahu pastor terus, jadi pastor akan datang bersama istrinya. Datang bersama istri, jadi jangan malu-malu, bagi tahu saja dengan pastor, oke? Oke, info gereja kita yang terakhir, pada 4 dan juga 5 November, yaitu pada hari Kamis dan Jumat minggu hadapan, pastor dan istri akan pergi ke Mersing Johor untuk mengikuti retreat para pastor zon barat dan zon selatan. Jadi jika ada di antara jemaat yang memerlukan pelayanan, barisan MPG yang sedia ada. Oke, sekian info gereja minggu ini. Seterusnya saya serahkan kembali kepada host hari ini, Elder Sam, silakan. Oke, terima kasih Sis Carol untuk menyampaikan info gereja. Sekejap. Masa seterusnya saya serahkan kepada Pastor Billy untuk doa penutup dan doa pemberkatan. Silakan Pastor Billy. Alright, mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Saya akan pimpin kita semua.
Bapa, kami berterima kasih buat nafas baru yang telah Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga pada pagi ini kami berkesempatan untuk beribadah bersama sekalipun atas talian seperti ini. Bapa, terima kasih juga buat hari yang baik, connection yang baik, sehingga ibadah kami bermula dengan baik dan berakhir dengan lancarnya juga. Tuhan, kami menyerahkan hari-hari kami yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Kami mohon campur tangan dan penyertaan-Mu yang berterusan, yang nyata dalam kehidupan kami. Kami mohon juga agar pemeliharaan-Mu terus terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat jemaatku yang ada pada pagi ini, begitupun yang sedang bekerja ataupun yang punya urusan masing-masing. Apapun keadaan mereka, Tuhan, Engkau beserta dengan mereka, Engkau taruh kerinduan di dalam hati mereka untuk mencari Engkau, Tuhan. Apapun permasalahan yang mereka hadapi, Tuhan, Engkau tolong mereka sehingga mereka sadar bahwa mereka tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan yang ada menuntun mereka. Dan apa saja yang mereka hadapi di luar sana, Tuhan, jauhi mereka daripada segala sakit penyakit, malapetaka ataupun hal-hal yang boleh mendatangkan kecederaan ataupun bahaya bagi mereka. Hamba berdoa buat jemaatku yang sedang di dalam keperluan pada saat ini. Tuhan, kami mohon Engkau cukupi sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Biar mereka tahu, Tuhan, Engkau tidak pernah biarkan mereka kebeluran, tapi ada saja cara-Mu yang akan menolong mereka, memberkati mereka. Buat jemaat kami yang punya plan atau rancangan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing, kami sedia maklum bahwa ramai yang bergumul dengan flight, penerbangan atau tiket, begitu juga dengan prosedur yang ada. Tuhan, kami mohon agar Engkau buka jalan supaya mereka dapat balik dengan selamatnya, balik dengan baiknya, dan urusan mereka, Tuhan, berjalan lancar sehingga mereka dapat bertemu dengan saudara-saudara mereka, keluarga-keluarga mereka yang ada di tempat masing-masing. Dan biar mereka pergi dengan aman, sadar dan tahu bahwa perjalanan mereka ada Tuhan beserta dengan mereka. Bagi kami yang tidak kemana-mana, Tuhan, kami mohon agar Engkau juga turut berserta dengan kami, jadikan hari kami indah, penuhi hari kami dengan tawa riang dan kebahagiaan. Dan sadarkan kami orang Kristen yang sungguh-sungguh punya Tuhan, tidak perlu hal yang ekstravaganza dalam kehidupan mereka, tetapi cukup dengan rencana Tuhan yang sangat indah terjadi pada waktunya Tuhan. Kami melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Kami sudah melihat itu di masa lalu dan kami tahu itu akan terjadi untuk kami di masa depan. Maka itu Tuhan, biar kami terus setia kepadamu. Jemaat Esa Binilai, sila angkat tanganmu. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Hiduplah dan berjalanlah bersama penyertaan Allah Bapa. Hiduplah terus di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Hiduplah dan berjalanlah di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadilah terang dan garam di mana saja kamu berada. Beritakanlah Injil dengan mulutmu. Dan tunjukkanlah kasih kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.